Hingga akhirnya malam itu pun tiba. Malam itu suamiku tidak tidur di kamarku karena menurut suamiku, akulah yang memintanya. Dan sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena saat itu lagi-lagi aku melihat sosok perempuan yang sedang membelai perutku dengan lembut. Waktu itu tentu saja aku langsung berteriak ketakutan. Ditambah saat itu tiba-tiba perutku ditekan dengan sangat keras sekali oleh sosok perempuan tersebut. Aku pun tentu saja terus berteriak ketakutan sambil merasakan kesakitan. Tolong! Tolong! Saat itu sosok tersebut terus menekan perutku sambil sesekali tertawa perlahan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya aku pun kembali berhasil meloloskan diri dan segera keluar dari kamarku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerpen Horor. Ya, cerpen horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Bayiku Hilang Dalam Kandungan. Baik, bagi para sobat yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Ya, yang ingin tahu bagaimana kisahnya, langsung saja kita bacakan ceritanya. Bagi sebagian orang, memiliki buah hati adalah menjadi salah satu dari impian yang harus terwujudkan untuk melengkapi kebahagiaan. Namun ingat, tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan keturunan. Ya, contohnya aku. Perkenalkan, namaku Dewi. Aku adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun hingga saat ini aku masih belum memiliki keturunan. Meskipun begitu, tentu saja aku tidak pernah menyerah. Dan setelah melakukan segala cara, perjuanganku pun akhirnya membuahkan hasil. Ya, benar. Akhirnya saat itu aku hamil. Tentu saja ini adalah kabar yang sangat membahagiakanku dan keluargaku, terutama suamiku. Semenjak aku hamil, aku diperlakukan sangat berbeda. Kini, aku sangat dimanja dan apapun yang aku mau, saat itu langsung dituruti. Maklum, ini adalah kehamilan pertamaku. Jadi, kebahagiaan itu sudah seperti tidak ada tandingannya. Hingga akhirnya, kehamilanku memasuki usia 7 bulan. Dan tanpa disangka-sangka, kebahagiaanku tersebut perlahan berubah menjadi teror yang sangat menakutkan. Malam itu seperti biasanya, aku sedang nonton TV bersama dengan suamiku. Saat itu, kami tiba-tiba mencium bau yang sangat harum. Namun, tidak beberapa lama kemudian, bau tersebut berubah menjadi sangat busuk, seperti bau bangkai. Hal itu tentu saja membuat kami sangat terganggu, hingga kami menyemprotkan parfum di seluruh rumah kami. Waktu itu suamiku mondar-mandir di dalam hingga keluar rumah untuk mencari sumber bau tersebut. Namun anehnya, kami tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, setelah suamiku berpamitan untuk berangkat kerja, aku pun kembali tidur karena sejak aku hamil, aku sudah sangat jarang sekali bangun pagi untuk membuatkan sarapan suamiku. Kini aku lebih mengurangi kegiatanku untuk menjaga kesehatanku dan bayiku. Saat aku tertidur, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang memanggil namaku. Dewi, Del, ini buburnya sudah siap. Waktu itu karena aku masih mengantuk, akhirnya aku tidak terlalu sadar. Dan aku pun menjawab panggilan itu. Iya, terima kasih, jawabku. Waktu itu aku berpikir ibuku yang datang ke rumahku untuk menjengukku. Karena akhir-akhir ini, sejak aku hamil, ibuku sering datang ke rumahku untuk memastikan keadaanku. Akhirnya aku pun terbangun dan menuju ke dapur. Sesampainya aku di dapur, anehnya aku tidak menjumpai siapapun di dalam rumahku. Bahkan ketika aku melihat pintu rumahku yang masih terkunci rapat, aku semakin yakin kalau tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumahku. Loh, kok nggak ada orang? Tapi kalau memang ibu kesini, pastikan dia telepon aku dulu. Kan ini pintunya dikunci. Mungkin tadi hanya mimpi.
ucapku dalam hati sambil berjalan kembali masuk ke dalam kamar. Ketika berjalan hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan semangkuk bubur yang ternyata memang sudah tersedia di meja makan. Bahkan setelah kulihat lebih dekat, bubur tersebut masih panas dan seolah baru saja selesai dimasak. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut dan kembali memanggil-manggil nama seseorang. Siapa tahu memang ada orang lain di rumahku. Halo, ada siapa ya? Bu? Mas? Ibu? Halo? Teriakku. Saat itu aku juga berpikir bahwa ini sudah jam 9 pagi. Tadi suamiku berangkat jam 6 pagi. Gak mungkin lah kalau dia yang membuat. Dan bubur ini masih panas, pikirku dalam hati. Dan di sela-sela aku kebingungan, akhirnya aku pun membawa bubur tersebut ke dalam kamarku. Karena selain aku masih mengantuk, aku juga mulai khawatir dan takut karena waktu itu aku di rumah sendirian. Saat aku berada di dalam kamar, aku pun langsung istirahat. Hari itu aku benar-benar masih sangat mengantuk karena semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak karena mencium bau bangkai. Dan karena aku juga belum lapar, waktu itu aku tidak langsung memakan bubur tersebut dan hanya menaruhnya di meja samping ranjangku. Singkat cerita, saat aku terbangun dari tidurku, aku sangat terkejut. Karena saat itu aku melihat mangkuk bubur yang ada di sampingku tiba-tiba sudah kosong. Mangkuk tersebut terbalik ke bawah dengan sendok yang bengkok, seperti ada seseorang yang telah menggigitnya dengan sangat kuat. Tentu saja aku sangat terkejut ketakutan dan langsung bergegas keluar dari kamarku. Sesampainya di ruang tengah, aku kembali sangat terkejut karena aku tiba-tiba melihat sosok perempuan dengan memakai baju putih kusam yang sedang duduk di meja makanku sambil menundukkan kepala. Siapa ya? Siapa itu? Kamu siapa? Tanyaku. Sosok tersebut tidak menjawab pertanyaanku dan tiba-tiba berdiri sambil berjalan ke arah dapur. Tunggu, mau kemana? Ucapku. Aku pun terus mengejarnya sambil sesekali memanggilnya. Sesampainya aku di dapur, aku sangat terkejut karena aku tidak lagi melihat sosok perempuan tersebut. Waktu itu aku langsung mondar-mandir sambil memastikan kembali pintu dapurku bahwa sudah terkunci rapat. Karena aku berusaha berpikiran positif, akhirnya aku pun tidak menghiraukannya dan langsung bergegas ke dalam kamar mandi untuk segera membersihkan diriku karena memang seharian aku belum mandi. Sesampainya di kamar mandi, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke arah cermin. Ketika aku melihat cermin, aku melihat keanehan yang ada di wajahku. Bibirku saat itu masih terdapat banyak butir-butir sisa makanan, seolah aku sedang selesai makan. Loh, kan aku seharian belum makan sama sekali. Ini kok ada bekas makanan di mulutku? Pikirku. Tentu saja aku sangat terkejut dan kebingungan. Dan setelah aku lebih mendekatkan wajahku ke arah cermin, aku tiba-tiba sangat terkejut karena aku saat itu melihat pantulan wajah perempuan yang ada tepat di belakangku. Wajah perempuan tersebut sangatlah menyeramkan karena selain sudah menghitam, wajahnya dipenuhi lubang dengan tulang pipi yang sebagian sudah terlihat. Melihat hal itu tentu saja aku sangat kaget dan seketika berteriak sekuat tenaga. Iya, aku berteriak sekuat tenaga. Akhirnya aku pun berusaha lari menyelamatkan diri. Namun ketika aku hendak berlari keluar, tiba-tiba rambutku langsung ditarik oleh sosok perempuan tersebut hingga aku terjatuh. Dan tidak sampai di situ saja. Kemudian aku juga diseret lumayan jauh hingga sampai di ruangan tengah rumahku. Waktu itu tentu saja aku harus berteriak minta tolong sambil berusaha meloloskan diri. Tolong, tolong, teriakku. Dan akhirnya, setelah aku berkali-kali berusaha melepaskan tangannya dari rambutku, akhirnya aku pun saat itu meloloskan diri. Setelah aku berhasil meloloskan diri, aku pun langsung ketakutan dan langsung berlari menuju kamar tidurku. Sesampainya di kamar tidur, aku langsung menghubungi suamiku sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar hal itu tentu saja saat itu suamiku langsung pulang ke rumah karena khawatir dengan keadaanku. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya suamiku pun datang. Sesampainya suamiku di rumah, aku pun langsung menceritakan semuanya kepadanya
dengan tubuh yang masih gemetar karena ketakutan. Malam pun tiba. Malam itu aku tidak bisa tidur tenang karena masih memikirkan kejadian yang seharian menimpaku. Dan di sela-sela aku mencoba tidur, tiba-tiba aku kembali terkejut karena waktu itu aku melihat ada sesosok pocong yang melihatku dari arah luar jendela. Sosok tersebut diam sambil terus memandangiku. Meskipun aku tidak jelas melihat wajahnya, tapi aku sangat yakin kalau sosok tersebut adalah pocong. Itu terlihat jelas dari potongan kain yang terlilit tepat di atas kepalanya. Aku pun waktu itu langsung menjerit ketakutan hingga membangunkan suamiku. Dan setelah suamiku bangun, saat itu aku tidak berhasil membuktikan perkataanku karena aku pun heran dengan sosok tersebut yang tiba-tiba sudah menghilang. Singkat cerita, aku pun kembali tidur. Hingga akhirnya sekitar pukul 4 pagi. Tiba-tiba aku sangat kaget karena saat itu perutku seolah sedang dibelai dengan lembut oleh tangan seseorang. Saat itu karena cuaca sedang dingin, aku pun menikmatinya tanpa membuka mata. Karena waktu itu aku berpikir belayan ini adalah belayan dari tangan suamiku. Dan setelah aku ikut membelai perutku sambil memegang tangannya, aku sangat terkejut karena aku merasakan tangan tersebut sangat keriput hingga seperti sudah terkelupas. Tentu saja hal itu membuat aku langsung membuka mata dan aku langsung kembali terkejut ketakutan. Saat itu dengan sangat kaget, aku melihat sosok perempuan tinggi yang sedang duduk tepat di sampingku sambil membelai perutku. Aku pun langsung berteriak ketakutan sambil menarik badan suamiku. Ketika suamiku bangun, dia pun langsung ikut terkejut sambil langsung menarikku untuk keluar dari kamar. Dan akhirnya kami pun berlari ketakutan dan langsung pergi meninggalkan rumah. Karena waktu itu masih pagi buta, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku langsung menceritakan semuanya. Dan saat itu orang tuaku pun mencemaskanku dan menyuruhku untuk tinggal di rumahnya sampai bayiku lahir. Dan setelah aku membicarakannya kepada suamiku, kami pun memutuskan untuk mengikuti nasihat orang tuaku, yaitu tinggal di rumah beliau sampai bayiku lahir. Pagi itu, karena aku masih gemetar dan terus kepikiran dengan sosok perempuan yang menggangguku, akhirnya aku pun saat itu langsung jatuh sakit. Dan setelah suamiku berangkat kerja, aku pun oleh orang tuaku disuruh untuk kembali beristirahat agar badanku segera sehat. Singkat cerita, saat itu aku pun langsung tidur. Sekitar pukul 10 pagi, aku terbangun karena orang tuaku datang sambil membawakan ayam goreng. "Ayo, bangun dulu. Ini ayam gorengnya sudah matang," ucap orang tuaku. Tentu saja aku langsung terkejut karena seingatku, aku tidak pernah meminta ayam goreng. Bahkan selama hamil, aku tidak pernah makan ayam sama sekali. Karena memang saat itu aku mendadak menjadi tidak suka dengan segala olahan ayam. Terima kasih banyak, Bu. Tapi aku nggak suka ayam ya, Bu. Tolong Ibu taruh aja di dapur. Nanti biar dimakan sama suamiku, jawabku sopan. Lah, gimana sih? Kan tadi pagi kamu sendiri yang minta ayam. Kamu ini gimana? Ini ayam Jawa, sesuai permintaanmu, terang ibuku. Tentu saja saat itu aku sangat terkejut dan kebingungan karena aku merasa tidak pernah meminta apapun. Dan agar orang tuaku tidak kecewa, akhirnya aku pun tersenyum mengalah karena aku tahu orang tuaku sudah susah-susah membuatkan untukku. "Oh, iya Bu, ya sudah Ibu taruh saja di meja. Kepalaku pusing banget nih," jawabku. "Ya sudah, makan dulu. Habis itu nanti Ibu belikan obat di warung ya," ucap ibuku. Bu, nanti aja deh, aku mau istirahat dulu," jawabku. Waktu itu setelah orang tuaku keluar dari kamarku, tentu saja aku kembali sangat kebingungan. Karena aku merasa tidak pernah meminta apapun kepadanya. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya aku pun kembali tidur karena memang kepalaku yang saat itu semakin pusing tidak karuan. Dan sekitar pukul 12 siang, aku pun terbangun dengan kondisi yang sangat aneh. Saat itu mulutku penuh dengan sisa-sisa ayam goreng serta banyak sekali tulang ayam yang berceceran di bawah ranjangku.
Dan setelah kutolehkan ke arah meja yang ada di sampingku, aku kembali terkejut karena aku tidak lagi melihat ayam goreng yang tadi dimasak oleh orang tuaku. Kejadian seperti itu pun terjadi berhari-hari selama aku tinggal bersama orang tuaku. Menurut orang tuaku, aku kerap meminta hal aneh yang aku sendiri tidak pernah merasa melakukannya. Bahkan aku sendiri sering sekali mendengar suara mainan anak kecil hingga suara musik box yang hampir setiap malam seolah menemaniku. Tapi anehnya, selain memang tidak adanya mainan tersebut di rumah ini, suamiku pun mengaku sama sekali tidak pernah mendengar apa yang aku dengar. Hal itulah yang membuat aku menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai nyawaku dan bayiku saat itu. Hingga akhirnya, malam itu pun tiba. Malam itu suamiku tidak tidur di kamarku karena menurut suamiku, akulah yang memintanya. Dan sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena saat itu lagi-lagi aku melihat sosok perempuan yang sedang membelai perutku dengan lembut. Waktu itu tentu saja aku langsung berteriak ketakutan. Ditambah saat itu tiba-tiba perutku ditekan dengan sangat keras sekali oleh sosok perempuan tersebut. Aku pun tentu saja terus berteriak ketakutan sambil merasakan kesakitan. Tolong! Tolong! Aku berteriak. Saat itu sosok tersebut terus menekan perutku sambil sesekali tertawa perlahan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya aku pun kembali berhasil meloloskan diri dan segera keluar dari kamarku. Dan setelah aku berhasil keluar dari kamar, aku pun segera menyusul suamiku dan langsung memeluknya karena saat itu aku benar-benar sangat ketakutan. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun tidur di depan TV sambil dijaga oleh suamiku dan orang tuaku. Keesokan harinya, suasana rumah orang tuaku berubah menjadi heboh tidak karuan. Karena saat itu, tiba-tiba kami semua melihat perutku kembali normal seolah aku tidak sedang hamil. Melihat hal itu, tentu saja kami langsung terkejut dan segera menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku kembali sangat kaget dengan penuturan dokter. Kata dokter, aku memang sedang tidak dalam kondisi hamil dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung tidak terima dan mencoba terus menjelaskan semuanya sambil meneteskan air mata. Dan akhirnya, semua penjelasanku pun sia-sia. Karena memang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Akhirnya, aku dan suamiku memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku pun menceritakan semuanya kepada orang tuaku sambil terus menangis tiada henti. Saat itu tentu saja orang tuaku mencoba menenangkan sambil terus menguatkan hatiku. Dan tidak beberapa lama kemudian, orang tuaku menghampiriku sambil memegang perutku dengan lembut. Setelah orang tuaku memegang perutku, entah kenapa, saat itu beliau tiba-tiba berubah menjadi cuek dan seolah kecewa terhadapku. Ya sudah, pulang saja. Udah, gak usah disesali, gak penting, ucap orang tuaku sambil berdiri berjalan masuk ke dalam kamarnya. Saat itu tentu saja aku langsung kebingungan. Dan karena aku merasa kurang nyaman dengan sikap orang tuaku terhadapku, akhirnya aku pun memutuskan untuk mengajak suamiku pulang ke rumahku saat itu juga. Sesampainya di rumah aku pun kembali menangis karena aku terus memikirkan bayiku yang tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Ditambah dengan perlakuan orang tuaku yang mendadak tidak peduli dengan semua kejadian yang sudah menimpaku. Di sela-sela aku menangis terseduh-seduh, aku tiba-tiba kembali melihat sosok perempuan berambut panjang yang sedang mondar-mandir di depan rumah yang saat itu ku ketahui ia sambil menggendong bayi. Karena saat itu aku pikir sosok perempuan itulah yang menggangguku selama ini. Aku pun menduga bahwa bayi yang digendongnya adalah bayiku. Waktu itu aku pun langsung emosi berlari mengejar sosok perempuan tersebut. "Kembalikan anakku, ayo cepat, kembalikan anakku!" teriakku sambil berlari mengejarnya. Namun akhirnya, lagi-lagi aku tidak berhasil menemukannya. Dan setelah hari itu, kami pun tidak menjumpai lagi sosok perempuan tersebut hingga saat ini. Dan akhir cerita, meskipun waktu itu kami sempat menjadi omongan tetangga, kami tetap sabar dan percaya bahwa semua yang terjadi kepada kami adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa.
Mungkin itulah pengalamanku yang sangat mengerikan dan tidak akan pernah aku lupakan. Meskipun saat ini aku sudah tidak lagi bersama suamiku, namun setiap aku berkunjung ke rumahnya, kami pun mengingatnya dan menjadikannya sebagai pelajaran yang paling berharga. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.